Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah ila yaumiddin, amma ba'du. Siti yang hormati dan muliakan dani-dani al-mukarramun, para alim ulama, para tuan guru, para asatidz yang kita hormati, sanagda, bapak penghulu, mami-mami, bapak-bapak, para penglingsir, para sesepuh, singkatnya nini mami, sanak bija jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sila tepada ngiring naturang puji syukur tiba di sida Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus menganugerahkan tiba tiang pelunggum sami kenikmatan. Tidak pernah putus nikmat ini kita rasakan. Dari satu nikmat kita dapat nikmat yang lain. Selesai nikmat ini dapat lagi nikmat berikutnya. Subhanallah, tidak pernah berhenti nikmat ini. Maka tidak ada alasan manusia untuk kufur di hadapan Allah. Tidaklah ada alasan manusia untuk ingkar terhadap nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya kita ini berlimpah karunia, berlimpah nikmat. Tapi kadang manusia sami jamaah nggih enggak menanggap nikmat lamun kepeng doa. Dia menu mun ara kepeng jak nikmat ulin paran. Menasan ibu-ibu, lamun beras wah loe, wah cukup elek kemeras, isi dapur wah lengkap, enggak anut para nikmat. Inilah kekeliruan manusia di dalam memahami nikmat. Dia hanya melihat sesuatu yang nampak saja, sesuatu yang dia lihat saja, lupa kalau nikmat itu sangatlah luas. Sebagai contoh kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia. Dua kenikmatan yang kurang diperdulikan, kurang dianggap keberadaannya oleh manusia, kata Rasulullah SAW. Apa nikmat itu, hormati Allah? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Arak dengan sak mohon maaf, kurang tantican kepeng lagu sehat ni, wah sakit, masya Allah. Kadang-kadang ngeluh, aku jadi kuat tebing apa-apa, padahal dia sehat. Coba dia serius dengan sak sakit sami jamaah nggih. Orang kalau sedang sakit harus operasi, harus ganti ini ganti itu, menghabiskan ratusan juta rupiah. Kita tidak pernah sakit sedikit pun, apalagi mengeluarkan uang untuk membayar pengobatan. Seharusnya kita pandai bersyukur dengan sehat saja. Kita sudah harus mengatakan terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, kaji niki masih sehat, saya ini masih sehat ya Allah. Maka selalu kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nyatanya manusia banyak yang lupa. Sama halnya dengan kesempatan, Allah. Jangan anggap sepele kenikmatan kita bisa hadir di majelis ilmu saat ini. Banyak orang yang menganggap ya doang dia, paling ya doang nyampeang dia, paling ya doang isin. Sami jamaah bukan di situ letaknya. Tetapi kesempatan untuk mendapatkan kebaikan, kesempatan untuk hadir di majelis ilmu, itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Mohon maaf, luwek semeton jarit yang pelunggum sami si sibuk urus dunia, si sibuk urus bija jarin, si sibuk urus duit bandan,
ternyata dia tidak ada waktunya untuk hadir di majelis ilmu. Maka hadirnya tiang pelunggum Sami di majelis ilmu ini adalah karunia yang luar biasa. Pantas tiang pelunggum Sami harus mensyukurinya. Wajib hukumnya tiang pelunggum Sami bersyukur kepada Allah. Ya Allah, kaji ini seharian beraktivitas, lalu berusaha sejeluh, lagu masih tekican isi nenek kesempatan untuk hadir di majelis ilmu. Ini yang mahal, alhamdulillah Allah. Kalau kita hari ini masih sibuk terus, atau mungkin mohon maaf kita sakit, atau mungkin hari ini mohon maaf tiang pelunggum Sami tidak ada kesempatan, alangkah meruginya kehidupan di dunia ini bila mana kita hanya terus disibukkan dengan aktivitas-aktivitas. Maka alhamdulillah, ini adalah karunia Allah yang luar biasa, yang patut rasanya kita mensyukuri segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dendek pada abot bersolawat, dendek pada malas bersolawat. Inasai solam sanyapu leleam terus bersolawat, terus hadirkan kalimah-kalimah thayyibah sebagai jalan kita untuk meraih kebaikan. Dia apa sering tiang sampaikan di majlis-majlis termasuk di sini. Lamut ya sugih ndet berat lalu dia. Andi tak suruh milik si nenek. Aram sugih apa jelang? Dia lemas-lemas. Anda tak suruh melek jari dengan sugih apa jelang? Sugih la ilallah. Sang jari doa terdengar langsung. La ilaha illallah. Ni yang milik doang senu berat. Emparan nak milik dengan calon badik. Ni gara-gara politik doang ni. Selapu apa dia takut suruh milik? Sugih atau jelang dia yang bilang. Araat pilih sa sugih je sambil jamaah. Lagu sugih sa kena. Dendek sa sugih sa Malaysia. Sugih sa sombong. Mara oleh kelemak tiang niki di kantor gubernur. Kita ngaji di situ kaitannya dengan Fir'aun. Fir'aun itu menolak kebenaran itu disebabkan karena kesombongan. Jadi kita ini kadang-kadang banyak yang sombong dalam hidupnya, sampai-sampai tidak mau melakukan perintah Allah. Itulah tandanya orang-orang sombong. Karena itu jangan sampai kita malas bersolawat, jangan sampai kita abot mengucapkan salawat-salawat, termasuk kalimah-kalimah thayyibah. Ya basen. Ini dalam satu riwayat saya jawab nggih, tadi tiang baca. Jadi sebelum tiang lupa nanti tiang sampaikan dulu. Jadi arak dengan di zaman Khalifah Utsman bin Affan, ia luwek gati hutang kan dia. Arak dengan berhutang lain ni berapa puluh? Luwek dengan berhutang. Ina saya berdua hutang boleh nggih? Pada doang nggih. Arak doang saya dengan nirup masih. Arak dengan nirup sifat baru. Wah narak wande arak kan menu. Sami jamaah mulu lalu hutang. Batur niki dalam cerita lagu Masya Allah mentahun diri lewe utang sampai jamaah dia wah lupa bersolawat sampai pirejaan solawat niki tiang sampai siluwe entan bersolawat Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi terus doang bersolawat sambil mengharap ya Allah berbicara adik saya becat lunas hutang bahasa. Sami jamaah si kanden terus bersolawat. Ternyata bermimpilah beliau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi niki ya basen baginda Nabi. Nani sida datang jok khalifah tu. Si kuan bersolawat. Datang ojok khalifah mau cerita bara antan sida lewek lalu utang. Cerita khalifah entan sida lewek utang mau tersuruh adin sida lunasin utang. Adin sa sida lunasin utang ni. Singkat cerita sami jamaah
Bangunlah dia dari tidur. Nani berembintan adin selalu ojo khalifah sampai yang salam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata keesokan harinya sampai jamaah beliau pergi ke istana di tempat khalifah berada. Ngolen nganti. Soalnya dengan diarak dengan biasa sampai jamaah nggih, kadang-kadang anu sulit terbuka ang lawang. Sulit atau terima. Aran bayi datu nggih het lai. Saran datu luwek temuin macam kan menika. Walhasil sampai jamaah datang ojok pengawal kena onin bau terboyak khalifah nanijan. Sini dia boleh janji tidak bisa berjumpa dengan khalifah. Lagu singoto sampai jamaah. Si melet berdait ke khalifah karena ini ada pesan khusus yang beliau sampaikan. Walhasil pengawalnya ia basen sampai jamaah. Wahai tuan, ada tamu yang menginginkan perjumpaan dengan anda. Melet ngati berdait ke peling game. Oh menu suruh tamu basen. Dipersilahkanlah dia masuk berjumpa dengan khalifah. Ada apa wahai tuan? Kenapa anda mencari saya? Tuan, saya sampaikan salam dari Rasulullah kepada tuan. Karena tuan disebut bahwasanya salam saya kata Rasul kepada tuan. Apa kata khalifah? Kamu berdusta. Karena tidak mungkin baginda Nabi menitip salam untuk saya. Baginda Nabi sudah meninggal dunia. Tuan, saya ini adalah orang yang mohon maaf banyak hutangnya. Saya disuruh oleh baginda Nabi dalam mimpi itu supaya tuan yang harus melunaskan hutang saya. Karena tuan adalah pemimpin saya adalah rakyatnya. Apa ini khalifah? Apa bukti? Apa bukti msida kalau itu perintah Rasulullah dan itu mimpi anda berjumpa dengan Rasul yang harus disampaikan kepada saya? Coba jelaskan kepada saya. Akhirnya dijelaskan. Rasul berkata dalam mimpi saya, semalam tuan itu kurang membaca salawat. Karena itu tuan harus melunasi hutang saya. Apa katanya khalifah? Anda benar. Karena saya setiap malamnya tidak pernah lepas, tidak pernah kurang dari 1000 salawat. Setiap malamnya saya bersolawat 1000 kali. Tumben semalam belum cukup 1000 kali saya sudah tertidur. Dan itu benar. Walhasil khalifah ini berkenan membayarkan hutang orang tadi. Apa maknanya hutang Allah? Ternyata apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, orang kalau memperbanyak bersolawat atas baginda Nabi SAW, maka semua hajatnya insya Allah ada saja jalannya dikabulkan oleh Allah SWT. Bapak Ibu, kita pira kali bersolawat sejeluk? Ini sampai 1000. Nah iya masalah. Berbeda tak berdaya kerja baginda Nabi. Mimpi doang dia tak tahu lah. Mohon kurang elek 1000 sampai jamaah. Jamaah bini. Ya, itu jauh leman baginda Nabi. Sekadar itu salawat enggak nengkan. 5 badik. 10 paling lowen. 1 swalalah lalu tidak pun dia. Nah ini sampai jamaah. Jadi kalau kita berharap perjumpaan dengan kekasih kita, maka yang paling penting adalah selalu menghadirkan dia dalam lisan kita, perbuatan kita, dalam zikir kita. Itulah cara kita untuk bisa mendatangkan kekasih kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita hadir di pengajian dalam rangka kita memperingati tradisi, kalau dalam bahasa kita itu bubur putih. Nggih, wasiap ke bubur Pak Ulu? Putih napa maksud? Ada gula napa ndek? Hah? Ndek bergula? Menu main je. Dia salaun beras laun. Sami jamaah, bubur putih itu adalah bagian daripada tradisi. Putih itu adalah makna kesucian.
makna kebersihan. Maka yang dihajatkan oleh para tetua kita, leluhur kita dahulu, setiap awal tahun baru itu ditunjukkan dengan istilah bubur putih, yang diharapkan bagaimana kondisi kita ini benar-benar suci bersih, terhapus dari noda dan kesalahan serta dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena itu alhamdulillah, dalam satu ungkapan ulama, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu syarran aw mithla amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Dalam konteks kita merayakan tahun baru ini, ada satu prinsip yang harus Tiang Pelunggum Sami jadikan motivasi di dalam menjalani kehidupan ini. Tadi disampaikan dalam ungkapan ulama, barang siapa yang nilai prestasinya hari ini lebih baik dari hari-hari yang lalu, maka orang itu dimasukkan kategori orang-orang yang beruntung dalam hidupnya. Maka inilah sebenarnya yang ingin kita raih dalam hidup. Bagaimana tahun yang kemarin ini dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, Tiang Pelunggum Sami lebih baik amaliyahnya, lebih baik ibadahnya, lebih banyak amal saleh, lebih banyak ketaatan, dan di sisi lain Tiang Pelunggum Sami bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa menjadikan kita terhapus dosa dan kesalahan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita harapkan. Yang kedua, ada orang yang mohon maaf, nilai prestasi hidupnya hari ini sama saja dengan sebelumnya, sehingga tidak ada peningkatan sedikit pun dari sisi kualitas ibadah, tidak ada peningkatan ibadahnya, tidak ada peningkatan amal saleh, sama saja. Maka orang ini dalam pandangan agama disebut sebagai orang yang tertipu dalam hidupnya. Yang paling menyedihkan Bapak Ibu, ada orang yang nilai prestasinya hari ini lebih buruk dari hari-hari sebelumnya. Hari ini banyak melakukan dosa, banyak melakukan maksiat, padahal dulu orangnya baik sekali, saleh sekali, orangnya taat dulu, sekarang justru menjadi orang yang jauh dari Allah. Maka ulama mengategorikan orang ini fahuwa mal'un, orang ini adalah termasuk orang yang terlaknat dalam hidupnya. Karena itu alhamdulillah kita ingin memastikan datangnya tahun baru 1446 Hijriah, yang kita dalam tradisi kita dikenal dengan bubur putih. Hajat kita adalah semua kebaikan kita bertambah, tetapi di sisi yang lain dosa-dosa kita menjadi habis, diampuni oleh Allah, sehingga menjadikan kita putih bersih, suci, tidak ada lagi kesalahan, tidak ada lagi dosa, karena dosa-dosa yang kita lakukan itu sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah filosofi bubur putih yang selalu kita rayakan di setiap awal tahun di dalam Islam. Yang kedua, hadirat Allah, datangnya tahun baru ini seharusnya kita akan menjadi orang-orang yang lebih pandai bersyukur. Ingat, perjumpaan kita dengan tahun baru berarti Tiang Pelunggum Sami terombok nikmat isi nenek. Nikmat apa? Nikmat kesempatan bertambah, nikmat umur bertambah, nikmat-nikmat lainnya juga bertambah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia apa sajulu, mohon maaf, sawi dengan umur seket, datangan makin tahun baru berarti berombok 1 tahun. Ini menunjukkan bahwasanya dia diberikan tambahan nikmat oleh Allah, diberikan nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pastikan hati Allah, setiap nikmat yang kita peroleh ini menjadi wasilah, menjadi jalan kita untuk menambah kebaikan. Jangan sampai kita justru diberikan nikmat tambahan, ternyata kita terus lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam,
khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang baik itu adalah manusia yang diberikan usia lebih. Maka tiang pelunggum sami alhamdulillah berpotensi untuk menjadi orang baik. Pelunggum sami yang hadir di majelis yang mulia ini berpotensi untuk menjadi orang yang baik di hadapan Allah, tetapi dengan syarat Nabi, wa hasuna amaluhu, pastikan ibadah kita juga semakin baik, amalan kita juga semakin baik, ketaatan kita meningkat, ibadah kita semakin salah. Maka kalau itu yang kita hadirkan kepada Allah, maka kita adalah orang-orang yang disebut sebagai orang yang beruntung dalam hidup ini. Karena itu kata Allah, pastikan pertambahan usia, pertambahan kesempatan kita hidup di dunia ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk melakukan ibadah di sisi Allah. Sering tiang sampaikan Bapak Ibu, selaput nikmat si tiang pelunggum sami peroleh saat ini, sekecil apapun nikmat itu, berapapun jumlah nikmat yang kita peroleh, ada pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat. Onyak-onyak sami jamaah, pada periak diri, pada pasolah diri. Itulah makna firman Allah di akhir surat At-Takatsur, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian tiang pelunggum sami lemak le jelo kiamat gen ketuan isi nenek, tiang pelunggum sami akan diminta pertanggungjawaban atas apa? Selaput kenikmatan yang kita peroleh saat ini. Anin naim, semua nikmat. Pelunggum sami tekican belo umur lemak ketuan, umur sida apa tom gunayang. Umur kita yang saat ini mungkin sudah sampai 55 tahun. Pertanyaannya, sebanding enggak dengan ibadah yang sudah kita tunaikan? Berembiruan ibadah tiang pelunggum sami, berembiruan amal saleh. Coba tiang pelunggum sami ngiring endang diri julu, hitung jiri julu, senikmat hitung isi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ingat bahasan Sayyidina Umar Ibn Khattab, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu, pada rekeng diri julu, hitung diri kita sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat sami jamaah nggih, lamun itu sekolah, cara lain lamun sekolah, lamun pacu, lamun rajin, lamun solah ilik kelas, lamun pintar berjawab bagus ujian. Nasa, kira-kira solah nilai tak pendek. Niki dalam konteks hitung-hitungan, solah nilai arak sa siwak misal cara lain. Nasa, kira-kira lamun siwak doang, cemoh tak pendek. Ditman demak 10 doang, cemoh di isi siwak. Kembe posisi aman kalau 9. Lagu mohon maaf, itu sekolah layak milu-miluan, muktala endah pekel macam mentat. Elek guru dia tuah taat, dia tuah absen, dia tuah gawe tugas. Sampai-sampai nilai rapor 5-4 telu 2 terus mu beak doang jari. Kira-kira dengan sabar baru dikit cemoh dah pendek. Ada mata Allah, inilah ibaratnya kehidupan kita di akhirat kelak. Kehidupan kita di akhirat yang menentukan bukan orang lain. Yang menentukan kebahagiaan niki bukan saudara, bukan teman, tetapi tiang pelunggum samilah yang menentukan apakah kita besok baik atau tidak. Apakah catatan amalan kita ini bagus atau tidak. Itu sangat tergantung dengan cara tiang pelunggum sami menjalani kehidupan ini. Makanya ingat, dunia niki bahasan ulama nggih, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia niki ibaratnya tempat tiang pelunggum sami bercocok tanam. Ibaratnya tiang pelunggum sami berladang. Tiang pelunggum sami menggarap. Apa yang kita garap, apa yang kita cocok tanam, tergantung. Lamun pelunggum sami sabedue tanak solah, memgarun bagus-bagus, memtalat ambon solah, memerawat solah, sebia solah. Kira-kira lamut panen demen tak pendek. Lagu memarian baik, ladang.
sawah, dia muah rungun, dia muah lalu taletan apa-apa. Kira-kira arayat mau? Pupak dong et mau. Moniki pun mun pupak solah. No lah kira-kira sampai jamaah. Sehingga mohon maaf, apa yang akan kita peroleh besok di hari kiamat tergantung apa yang sudah kita usahakan dalam kehidupan ini. Makanya ada ungkapan ulama sampai jamaah, man yazra yahsud, barang siapa yang menanam maka dia akan menuai atau memetik hasilnya. Solah jamut talat bagus cara tiang pelunggum sami bergelampan di dunia, maka itulah yang akan pelunggum sami dapatkan, kebaikan juga yang akan kita dapatkan di akhirat. Selalu tiang katakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat 5, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haq. Manusia manik nenek, janji Allah itu pasti. Janji Allah itu tidak mungkin meleset. Ini sebenarnya mohon maaf pada Allah, firman Allah yang ini saja akan menjadikan tiang pelunggum sami akan berlomba-lomba dalam kebaikan. Soal kadang-kadang itu mohon maaf nggih, selalu kita haus akan pujian, haus akan ketenaran, atau melakukan sesuatu kadang-kadang motivasinya macam-macam, riak, ingin dinilai, ingin dilihat dan lain sebagainya. Mohon maaf, kalau ayat tadi sebenarnya menunjukkan Allah itu tidak akan pernah lupa, Allah itu tidak akan lali, Allah pasti akan melihat semua yang kita usahakan, maka sebenarnya tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir untuk menghadirkan kebaikan sekecil apapun. Kenapa? Karena Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Tidak perlu kita harus dilihat dulu oleh orang lain, tidak perlu harus dinilai oleh orang lain. Allah itu Maha adil, Allah itu janjinya benar. Maka mari sami jamaah, kita harus menjadi orang yang baik dalam hidup ini. Jadilah orang yang jujur dalam hidup ini. Jadilah orang yang lurus dalam hidup ini, dalam kondisi apapun. Mohon maaf, dengan mau zolim atau tidak, orang mau menyakiti apa tidak, yang penting kita sudah berbuat baik. Allah yang akan memberikan penilaian. Ya gawen sami jamaah, mohon maaf nggih, lamun motivasi irup yang pelunggum sami tujuannya untuk Allah, itu nikmat. Sila. Kenapa? Tidak mungkin Allah menzalimi kita. Tidak perlu kita harus diperintahkan, ayo kita sholat, ayo kita ke masjid. Karena kalau kita yang ke masjid, maka kita yang akan memperoleh hasilnya. Bapak Ibu, ngaji, ini contoh. Kira-kira saya mau pahalil mau datang ngaji sini dengan sama mau tele bali apa dengan sehadir? Tidak perlu kita harus diperintah, tidak perlu kita harus disuruh, tidak perlu mencari sensasi. Ya Allah, ini kebaikan, saya hadir. Kenapa? Allah punya malaikat yang akan mencatat semua kebaikan kita. Makanya mohon maaf kepada Allah, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada yang terlintas, tidaklah ada yang terucap dari mulut kita dalam hidup ini kecuali di situ ada malaikat raqib dan atid yang akan selalu menilai apa yang sudah kita lakukan. Apa yang sedang kita lakukan itu ada penilaiannya dari malaikat raqib dan atid. Solah jadi yang pelunggum sami lakukan, malaikat raqib sudah mencatatnya. Atid juga akan mencatat kalau tiang pelunggum sami melakukan keburukan dalam hidup ini. Maka tidak ada ruang sedikit pun, tidak ada alasan bagi kita semua untuk leha-leha, untuk malas-malasan di dalam melakukan ketaatan kebaikan. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan ini akan kembali kepada diri kita semua. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam seringkali tiang ulang-ulangi di dalam majelis ini oleh Allah, jadilah kita orang yang cerdas. Nggih. Jari dengan penter bahasa Nabi. Penter dalam Islam ndek apa sekolah, ndek napa harus bergelar tinggi, tidak harus mempunyai titel yang tinggi-tinggi, tidak. Orang cerdas kata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ditandai oleh dua hal, dan orang yang bodoh pun ditandai oleh dua hal.
Nabi tanda dengan penter bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis, orang cerdas, orang hebat, orang pintar adalah mandana nafsahu, orang yang selalu menghitung-hitung dirinya, menimbang-nimbang dirinya. Bapak Ibu, taruhlah kita saat ini sudah berumur 55 tahun. Kita sudah masuk 55 tahun. Kita berhitung dalam diri kita, ya Allah, 55 tahun yang Engkau sudah berikan kepada kami, ya Allah, sepadan enggak dengan ibadah yang sudah saya tunaikan? Pira kali ibadah ujukmu, ya Allah, dan berapa kali saya berdosa kepadamu? Coba kita hitung. Sementara kita, mohon maaf, hampir setiap hari pertambahan dosa itu terus kita rasakan. Umur kita terus bertambah, dosa kita juga cenderung bertambah. Maka kalau kita tahu diri kita, ya Allah, saya belum baik di hadapan-Mu, saya belum banyak melakukan amal saleh di hadapan-Mu, maka segeralah kita pastabiqul khairat, mencari keridhaan Allah, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Itulah yang tiang sebut tadi pertanyaan pertama, araat jadi dengan sugih atau jelang. Kenapa? Karena filsafat orang Lombok, lamut sugih jandet tak susah lalu beruan, lamut sugih lalu umroh bau, lalu haji piran bau doang, dakan solid, bantu batur modok. Kalau kita orang kaya, mati Allah, taruhlah kita punya sawah yang banyak, yang luas, tempat kita memanen hasilnya, totot panen semeni ton, lek niki, masya Allah, sebagian kita jual, sebagian jadi sangut yang pelunggum sami menjalani hirup. Nikmat rasanya menjadi orang kaya. Lagu dalam masyarakat Lombok sami jamaah, ndek selapu itu sugih pelunggum sami. Kalau kita saksikan orang Lombok di saat dia panen padi, masya Allah, arak dengar sanyakan panen merampek. Ternyata arak sama tuan jari tiang pelunggum sami sandek ngantih pari sami jamaah. Napi mau nanti jami sak teketeh, jami sadimen teketeh si tukang perampek mun jorat jami niki dia yang kembel yang lalu pepesen, lamun cari tengah ya ran ngono, yang lalu boyak sisa-sisa setolang dua tolang isin pari. Kenapa? Tahu nombor niki? Ingat nggih? Masih teringat nggih? Sengaja tiang angkat masalah niki ada yang sa bija jari mendeden lupa. Istilah dengan sasak laik ngono atau lalu mepes. Sami jamaah dengan sa mepes niki deban apa? Memang dinarak langan malik. Dinarak jalan hidup malik. Lamun nak cemoh jangan jadi kapan dia? Lamun nak sugih jadi kapan ya lalu mepes. Kenapa? Orang mepes niki sami jamaah kadang-kadang sejelo, lalut mepes, WhatsApp lapah, WhatsApp panas, WhatsApp bidang, WhatsApp lelah. Ini mau arah 1 kilo atau 2 kilo laun. Lagu si cemoh sami jamaah dakan mau 2 kilo. Kenapa? Bisa bertahan hidup. Ada jalan untuk dia ibadah, ada jalan untuk bertanja. Arak langan ya jongkok bayi balon kepeng. Arak 2 kilo maut. Pirajin 1 kilo sang arak na mau jadi wala siu badek 1 kilo. Sejelo nikian mau arak selai sami jamaah. Lagu cemoh arak jadi sangun ibadah. Kenapa dia mau melakukan itu? Sin periak diri, perangan diri. Inilah yang disebut dengan orang cerdas. Maka sami jamaah, kita yang cerdas ini adalah selalu mengumpulkan kebaikan sekecil apapun kebaikan niki. Yang daka-dakan kodek langan lagu tiang pelunggum sami demakan terus tiang pelunggum sami kumpulang. Untuk apa? Lama-lama menjadi bukit. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Semenenjuak tiang pelunggum sami nggih, mumpung arak kesempatan irup yang pelunggum sami, sekecil apapun peluang untuk melakukan kebaikan, sekecil apapun untuk beramal saleh, jangan ditunda-tunda. Dendek pada malas sami jamaah. Kenapa? Inilah peluang kita di dunia. Kemudian yang kedua, orang yang cerdas itu bahasa Nabi adalah wa'amila lima ba'dal maut, mempersiapkan diri untuk
setelah kematian. Artinya dia punya amal yang banyak, pahala yang banyak. Di saat dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia menghadap Allah dengan penuh senyum, penuh sukacita, penuh kegembiraan, penuh keridhaan dari Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, yang datang menghadap Allah dengan bersukacita, bersenang-senang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, datanglah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan penuh ridha dan keridhaan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah anda kepada golongan hamba-hambaku yang hebat-hebat, yang baik-baik, yang saleh, dan masuklah anda menuju surga. Lamun bareng maniki senang kata bende? Senang. Maka janganlah kita menjadi orang yang mohon maaf bodoh dalam hidup ini. Apa tandanya orang bodoh? Yang disebut dengan bodoh wal ajiz adalah manittaba'a nafsahu hawa, orang yang selalu memperturutkan hawa nafsu. Apa jaunin hawa nafsu? Dakan melanggar aturan, dakan dosa yang gawe, pokok senang nafsu. Itulah yang dilakukan oleh manusia. Maka kalau itu yang kita lakukan sama jamaah, maka kita tergolong orang yang bodoh. Nah itu milik jari penter apa dengan bungul? Penter sama jamaah. Dendek segara-gara, mohon maaf, yat mau mangan sekedik doang. Pokok sama mau mangan, dah apa-apa nyerempet-nyerempet sekedik. Termasuk kadang-kadang lekak-lekak sekedik, gelut-gelut batur, dekat-dekat sekedik, sekedik lagu bergelut. Ya, niki sama jamaah. Jadi nafsu ini harus dikelola. Nafsu ini kita harus arahkan untuk kebaikan. Yang kedua, sama jamaah, tanda orang yang bodoh itu adalah watamanna 'alallahil amani. Angan-angan doang belik, cita-cita doang belik, sekedik-kedik. Lemak ni, lemak doang ni. Lemak tiang selesiang masjid ni, lemak piran jaga. Mun sampai mati berjulu. Kan mano? Raos tidak kecil doang, gampang raos doang. Itu sak perlu niki sak sekedik lagu nani kan mano? Nani bemai ngembung dendek sa lemak-lemak julu, lemak saran itu irup niki init mati nggih. Jadi mumpung diman mati, makin tahu berinvestasi, makin tahu nyogolang, makin tahu beramal. Kira-kira begitu hikmah daripada apa yang kita kenal dengan istilah bubur putih. Mudah-mudahan di tahun baru ini tiang pelunggum sami benar-benar mendapatkan kemuliaan, keberkahan, ditambah segala amal kebaikan kita, dan yang paling penting kita menjadi putih dalam artian semua dosa dan kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Mari kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وجميع عباداتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا حي يا قيوم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك